Merry Christmas everybody semuanya. I'm so glad to see you all of here. Saya sungguh luar biasa bisa melihat, wow, it's so full. Hari ini adalah hari yang luar biasa ya, kalau GBC Jakarta as a family kita bisa merayakan Christmas bersama-sama, oke? Hari ini adalah hari bukan Tokped Sale, tetapi hari 12-12, oke? 12 of this December 2021 kita bisa merayakan Christmas bersama-sama, oke? So just a reminder untuk teman-teman semuanya, acaranya nggak akan selesai sampai kita udah selesai doa berkat, karena just a reminder, nanti saya akan ingatkan kembali, nanti akan ada pembagian souvenir khusus untuk teman-teman yang hadir di ibadah hari ini, dan ada sedikit snack, makanan yang nanti dibagikan juga setelah ibadah, oke? So don't leave, oke? Hang out sebentar, kita akan ngobrol sebentar, kita akan have fun bareng-bareng pada saat Christmas ini. It's a time of joy, amin? It's a time of joy. Sekali lagi, kita hari ini kita merayakan Natal bersama-sama, Natal yang kedua di tengah-tengah pandemi ini. Dan angka 12, saya notice angka 12 itu adalah angka pemerintahan daripada Tuhan sendiri. This year, kita closing with the year of the kingdom of God. When we start the year, waktu kita memulai dengan kerajaan Allah, kita tutup juga dengan kerajaan Allah, oke? Dan kalau kita masih hidup di dunia ini, kita masih bisa sehat dan kita masih bisa bernapas dengan lega, kita bisa merayakan Natal bersama-sama di tempat ini sebagai satu keluarga ini, semua tidak lepas daripada perlindungan Tuhan selama tahun ini. Amin. Amin. Dan selama Tuhan memerintah dan selama Dia menjadi raja atas hidup kita, maka kita berada di dalam wilayah perlindungannya. Kita tidak pernah lepas daripada proteksinya, kita tidak pernah lepas daripada caringnya, perhatiannya kepada kita. He loves us so much. Amin. Nah, mungkin kita merasa bahwa akhir-akhir ini mungkin kayaknya banyak yang gak menentu, rasanya gelap gitu ya. Banyak aturan, mau pergi keluar kota, ada yang pingin siap-siap keluar kota, ada peraturan baru berubah. Bingung mau keluar kota, mau stay di sini juga bingung gitu ya, karena peraturannya berubah-berubah. Mungkin kita merasakan musim-musim ini adalah musim yang cukup sulit, oke? The winter is coming, katanya ya in the Game of Thrones. Winter is coming. Nah, tapi kalaupun kita merasa keadaannya semuanya oke, keadaan baik, sekali-sekali kita mungkin kita ada waktu-waktunya juga, kita juga melalui saat-saat yang gelap. Oke? I want to talk to you about night season. Kadang-kadang ada malam-malam yang gelap. Oke? Ini adalah bagian daripada kehidupan kita yang ada di bumi ini. Kita nggak bisa pungkiri, nggak semuanya itu selalu all shine and bright gitu ya. Tetapi there are times, ada waktu-waktu tertentu kita mengalami night, kita mengalami gelap, kita mengalami kebingungan, oke? Dan mungkin secara mental kita mungkin sekarang ini banyak mungkin yang mengalami depresi, banyak stres, karena mungkin kamu mengalami hal-hal yang sedang mengalami hal-hal yang tidak dapat kalian mengerti. Kadang-kadang kita ini bingung gitu. Mungkin kamu saat ini sedang meragukan Tuhan. Kamu meragukan apakah Dia ini ada, kok gak kelar-kelar kelihatannya pandeminya, kok gak kelar-kelar permasalahannya gitu ya. Dan kadang-kadang kita gak percaya, kita ini jadi orang itu jadi wow, kita ini putus harapan. Tetapi Tuhan mengerti dan Dia tahu keadaanmu dan Dia juga peduli akan engkau. He knows, He understand. Dan kalau kita melihat waktu berita kesukaan itu datang, the good news comes, itu Yesus lahir itu datangnya pada malam hari. Jesus comes at the night season. Oke? Di Lukas pasal yang kedua ayat ke-8 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudara-saudara kalau perhatikan, kenapa kok mesti malam hari? Kenapa kok mesti?
gelap gitu ya suasananya gitu. Jarang gitu kita Natal gitu siang-siang. Kita taunya kalau penyalipan siang-siang gitu. Tapi kalau Natal kenapa mesti gelap? Kenapa nggak siang sekalian? Kan orang kan lebih enak gitu loh ya kan. Rayanya siang-siang nggak usah gelap-gelapan gitu. Lumayan lah hemat di lilin gitu. Biasanya lilin kan kita nyalakan pada waktu malam hari ya kan. Kita tadi menyanyikan Oh Holy Night ya kan. It's a night divine. Oke. Tapi saudara lihat, sometimes waktu kita mengalami at night itu waktu itu kita mengalami begitu banyak tekanan atau begitu banyak hal-hal yang kita tidak mengerti. Tuhan selalu melakukan sesuatu hal pada saat malam itu. It's not forever. Night is not forever. Dikatakan ayat ke-9, tiba-tiba. Katakan bersama dengan saya, tiba-tiba. 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 Atau sekonyong-konyong. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Malam hari, oke, lagi malam-malam, tiba-tiba ada sosok malaikat berdiri, nongol di samping. Kira-kira kita sebagai orang yang percaya, malam-malam lagi gini, tahu-tahu ada nongol orang di sebelah kita, gitu. Biasanya gimana tuh? Nah, rada-rada kan, huka-huka kan. Tiba-tiba ada berdiri seseorang, pasti kaget. Pasti rada nyeremin itu. Nyeremin banget gitu. Apalagi putih-putih rambut panjang, benar? Iya kan? Malam-malam gitu, tahu-tahu putih-putih rambut panjang di sebelah. Wih. Kok jadi horor pastor gitu? No, it's not like that. Dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. It's normal karena terkejut. Mereka itu bingung. Tahu-tahu ada malaikat, seorang malaikat. By the way, malaikat Tuhan itu jangan dibicarakan, jangan berpikir cuman baju putih flowing bawa harpa gitu ya, kemana-mana gitu. No, it's not like that gitu ya. Malaikat Tuhan itu is big, is huge. Dia sekali tebas itu 10.000 orang bisa meninggal gitu ya. Tapi dia itu is a powerful. This is an angel of messenger, bukan angel of war. Ini bukan malaikat perang, tetapi malaikat pembawa kabar baik. Ini membawakan kabar baik. Terus dikatakan kalau gembala itu menjaga kawanan ternak di waktu malam. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Dia itu menjaga domba-dombanya terutama di waktu malam. Terutama di waktu malam hari. Terhadap apa? Terhadap pemangsa. Karena apa? Domba itu nggak memiliki mekanisme perlindungan apapun. Oke? Ya dia sih punya gigi, cuman dia giginya itu nggak untuk menerkam atau ngegigit orang gitu. Jarang ada gitu ya. Domba berita ya, domba tiba-tiba menyerang orang sampai mati, jarang. Yang ada domba diserang orang sampai jadi sate gitu, sate domba itu mungkin gitu ya, dikeroyok gitu ya. Tapi ini enggak, domba itu nggak memiliki perlindungan terhadap apapun. Mereka itu sangat bergantung kepada gembalanya. Mereka sangat bergantung kepada gembalanya. Tetapi gembala yang baik, Tuhan Yesus kita tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya barang sedetik pun. He never leaves you nor forsake you barang sedetik pun. Kamu lagi ngalamin masa gelap, kamu lagi ketiduran dan ketakutan, dia itu ada bersama-sama denganmu selama-lamanya. Tidak akan pernah dia meninggalkanmu. Amin. Nah, kita pun yang ada di tempat ini kita tahu bahwa Yesus itu sangat peduli kepada kita, bahkan sebagai anak-anaknya, apalagi kita mengalami saat-saat malam yang sangat gelap. Malam yang sangat gelap. Kita pun sebagai, saya ingin berbicara khususnya kepada para pemimpin, para gembala yang ada di tempat ini, bahwa kita tahu melewati malam hari, saat-saat yang gelap itu enggak gampang. It's not that easy. Okay? It's not an easy world that we live in. Sangat tidak mudah sekali. Ada saatnya dunia ini berasanya tambah gelap. Berasanya itu kayak nggak ada, hilang gitu. Kayak our future mau kemana nih? Bingung.
Orang main saham juga bingung. Orang main kripto lagi rontok katanya. Orang main orang nanam sini, nanam situ, ada yang duitnya kebawa sama ini, ada yang kesana kemari gitu. Ekonomi lagi nggak menentu, pandeminya nggak menentu. Katanya udah hilang, katanya divaksin nggak masalah, sekarang masalah segala macam. Banyak yang masih membingungkan sendiri, kabarnya simpang siur gitu, ekonomi nggak ada bagusnya, kesehatannya parah, mentalnya pun kena. Itu udah menjadi makanan kita sehari-hari, Kayak seolah-olah berita itu tidak habis-habisnya selama tahun ini hanya dipenuhi dengan berita buruk. Apalagi terakhir yang terjadi adalah ada gunung meletus. Ditambah lagi bencana alam. Nah, kadang-kadang sebagai pastor atau sebagai leaders, kadang-kadang baru aja kita doain orang. Baru aja mengalami terobosan. Baru aja KKR mengalami kebangkitan rohani. Rasanya menang kita. Rasanya kita di atas angin gitu ya. Tetapi sebagai gembala atau sebagai pemimpin, kadang-kadang kita berasa hidup kita itu makin penuh peperangan rohani. Setelah menang dari peperangan rohani, tambah stres, banyak masalah. Kayaknya masalahnya nggak kelar-kelar. Ketahuilah, ingatlah, meskipun kita adalah gembala, meskipun kita adalah pemimpin, kita juga adalah domba yang perlu di-take care oleh Yesus. Kita adalah anak-anak yang perlu di-take care oleh Bapa kita. Yesus itu mau melayani saudara. Yesus mau memberi makan saudara. Yesus mau untuk memelihara kehidupan saudara. Bahkan sebagai leader, sebagai pemimpin. Remember, you are also His sheep. You are also His sons and His daughters. Amin. Kita mau care kepada orang lain. Kita mau memimpin orang lain. Kita mau mengembalakan. But first you know that you are His beloved son. You are His beloved sheep. Amin. Bahkan ya, kalau saudara perhatikan, kita lihat malaikat Tuhan itu diutus pertama kepada siapa? Gembala. Oke? Diutusnya kepada gembala. Dikasih taunya kepada gembala. Orang lain nggak ada yang dikasih tahu, yang malaikat kasih tahu itu khusus kepada gembala, kepada pemimpin. The message come first. Kabar itu kabar baik. The gospel comes first melalui gembala, melalui pemimpin. Dan dia berdiri jauh atau dekat? Dikatakan dia berdiri dekat mereka. Dia berdiri di dekat mereka, nggak jauh-jauh. Dan sinar kemuliaan Tuhan itu meliputi mereka. Jadi semuanya itu menjadi terang. Karena apa? Gelap itu hanya bisa diusir dengan terang. Gelap itu nggak bakalan kalian mau segelap apapun begitu ada terang, pasti kemana-mana itu kita bisa lihat. Kalau ruangan ini saya gelapkan dan cuma ada satu orang yang punya namanya lilin kecil aja, nggak usah ini, hanya satu orang aja, ruangannya total gelap. Kalau satu orang bisa menyalakan lilin aja, itu bisa ngelihat semuanya. Bisa bayangkan nggak? Terang itu bisa mengusir kegelapan, oke? Dan terang kebenaran dan sinar kemuliaan itu yang akan menghalau kegelapan itu daripadamu. You need His word of truth. Sinar kebenaran itu untuk masuk ke dalam hati kita. Di tengah-tengah kegelapan ini, kalau mental kita lagi kena, you need His light. Untuk clear out. Untuk clear out semua yang masih gelap itu. Dan you will have clarity. Kamu akan mempunyai hidup yang jelas. Saya harus bilang bahwa bahkan rasul-rasul sekalipun di dalam gereja mula-mula, mereka pun pada saat mereka di penjara, mereka itu butuh terang. Mereka itu butuh ada harapan. Di sanalah pada saat mereka di penjara, pada saat malam hari, malaikat itu datang dan membebaskan mereka dari penjara. It's at night, justru pada saat malam hari, in your darkest moment, di mana kamu lagi stres, lagi bingung, nggak tahu mau ngapain. You know that the angel of the Lord is coming to you and give you the good news. Amin, amin. Hari-hari ini nih kita hidup di dalam dunia di mana semuanya memang gelap. Darkness is upon this earth. Tetapi Tuhan katakan di Yesaya 60 ayat yang pertama, bangkitlah
in the midst of the darkness, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kan terang itu kan harus ada sumber terang ya, betul ya? Nggak mungkin kan terang itu mendadak gitu. Terang itu ada sumbernya biasanya. Kalau sumbernya, kalau saudara-saudara yang ada di tempat ini tahu bahwa sumber terang ini ada dari lampu. Kalau di luar sumber terangnya dari sinar matahari, ya kan? Di Mesir pada saat ada namanya 10 tulah, salah satu tulahnya apa? Kegelapan selama 3 hari. Kegelapan selama 3 hari. Itu bukan mataharinya pergi, mataharinya masih ada. Oke, saya mau katakan sekali lagi. Kegelapan itu, kegelapan yang supranatural. Itu bukan karena mataharinya tahu-tahu sama Tuhan diambil. Enggak. Mataharinya kalau diambil berarti seluruh dunia itu akan mengalami kegelapan total. Tetapi ini cuma di Mesir. Bisa saudara bayangkan bahwa mereka ini kalau saudara baca di Keluaran 10 ayat 23. Coba kita lihat. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. So you're standing right to your friend. Di tempat sini, itu gak bisa lihat. Kamu tangan gini aja itu gak bisa kelihatan. You cannot see. This is a supernatural deep darkness. Kamu kalau lagi dalam kegelapan, kamu tuh gak bisa lihat apa-apa. Bahkan dirimu sendiri aja kamu gak tahu kalau kamu tuh lagi di dalam gelap. Kamu mungkin gak sadar. Boro-boro mau liatin temen. Kamu ngeliatin diri kamu sendiri, ngurusin diri sendiri aja kadang-kadang rasanya gak kuat. Kadang-kadang kita kena mental itu tuh gak kuat. Kita depresi, kita bingung. Gimana? What to do? Kita rasanya memang gelap. Boro-boro temen mau diliatin. Kanan kiri aja males ngeliatin yang lain. Dikatakan juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Saudara bayangan, 3 hari orang itu gak bisa bangun karena dia saking gelapnya. Saking gelapnya. Pernah saudara ngalamin hal seperti itu? Tahu itu cuman bisa dialamin, itu cuman rasanya seperti di neraka, itu gelap gulita, itu basically kayak begitu. Kamu itu gak bisa bahkan bangun aja, kamu aja gak bisa ngelihat apa-apa. You cannot see anything. You cannot see anything, kayak kamu itu buta. That is so, sangat mencekam sekali ya. Keadaannya pada saat itu sangat mencekam. But, dikatakan, tetapi pada semua orang Israel, ada terang di tempat kediamannya. Jadi ada tempat kediaman orang Israel itu terang sendirian. Dan Israel pada saat itu tinggal di daerah yang namanya Goshen. Itu tuh dia terang sendiri. Jadi ada satu daerah terang sendiri gitu. Pernah kebayang gak? Di slide ini juga supranatural. Kalau tadi kegelapannya itu supranatural, kali ini terangnya supranatural. Hari-hari ini kita melihat dunia ini secara moral pun itu tuh gelap sekali. Kamu tuh bingung, standarnya apa? Even my kids tell me gitu. Orang yang punya gender berbeda aja, begitu ngomong sedikit salah, katanya gender shaming. Katanya ini standarnya itu saya bingung gitu. Orang ngasih tahu orang lain, seharusnya nggak apa-apa, malah dibilang mau body shaming lah, mau apalah, banyak gitu. Banyak orang baper banget gitu. Standarnya yang moral yang harusnya kita ini normal, jadi nggak normal. Out of the norma yang tidak umum itu sering terjadi pada hari-hari ini. Dan it's like, nggak pernah saya lihat kejadian segini parahnya. Even dari anak kecil pun sudah diintroduce hal-hal yang secara morally itu dark. Secara moral itu dark. Tapi itu dianggap normal. Katanya orang normal. Kalau kamu bilang itu tuh not normal, kamu yang aneh katanya. Ini nih yang terjadi di sekitar kita. But I will tell you suatu kebenaran. There is light in your dwelling. Ada sinar terang, kemuliaan Tuhan, karena engkau adalah anak-anaknya, kamu sendirian, dalam rumahmu itu terang sendirian.
Supaya apa? Orang lain bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Amin. Tuhan tidak memberikan orang-orang Israel itu terang karena mereka itu baik-baik aja. Karena mereka perbuatannya baik. Secara moral mereka juga nggak baik. Siapa yang bisa menjamin di dalam keluarganya orang Israel itu nggak cekcok, nggak berantem, nggak saling jotos-jotosan, nggak saling berkelahi, nggak saling iri-irian. Saudara bisa jamin orang Israel pada saat itu di Mesir tidak ada yang selingkuh? Nggak mungkin gitu loh. Ya kan? It's all 2 million people, itu pasti ada yang aneh-aneh kan gitu loh. But kenapa mereka ini orang yang nggak sempurna, tukang komplain. Dikit-dikit komplain. Kalau saudara ingin lihat aja chapter-chapter berikutnya. Tetapi Tuhan berikan sinar itu karena mereka adalah umat-Nya. Tuhan berikan sinar kepadamu karena engkau adalah kekasih-Nya. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau perbuatannya oke. Bukan karena engkau tuh tindakannya, makanya saya Tuhan kasih terang kemari. Kamu mungkin bisa gagal. Tetapi there is still light in your dwelling. Akan tetap ada terang di dalam rumah tanggamu. Bahkan iblis juga bisa lihat terang itu ada di rumah tanggamu. Saya katakan, kita ini adalah anak-anak terang. Dan kita tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Amin. 1 Yohanes 1 ayat ke-7 dikatakan. 1 Yohanes 1 ayat ke-7 dikatakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, artinya kita ini berjalan di dalam terang senantiasa. Kita ini berjalan di dalam terang senantiasa. Karena apa? Yesus yang taruh kamu di dalam terang itu sendiri. Amin. Bukan karena perbuatanmu. Karena Yesus maka engkau ada di dalam terang. Bukan karena your action, maka engkau ada dalam terang. Dikatakan bahwa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi waktu kita berjalan di dalam terang, kita pasti akan berdosa. Kita pasti akan jatuh, pasti. Tetapi setiap kali kita jatuh, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa kita. So when you fall in the light. Waktu kamu jatuh, kamu pun juga jatuh di dalam terang. Waktu kamu gagal di dalam terang. Kamu tidak tahu-tahu pindah dari terang ke gelap, dari gelap ke terang gitu. Saya nggak pernah lihat gitu orang Israel gitu ya. Wah, gue lihat itu di sini terlalu terang gitu. Gue pengen lari ke Mesir gitu, gelap banget gitu. Kayaknya enak gitu, bisa jedak jeduk gitu. Enggak, sama sekali enggak. Mereka itu di sana juga banyak berantem, berkelahi segala macam gitu, ngiri-ngirian gitu ya, baper-baperan gitu ya, nyinyir satu sama lainnya, ngirian gitu ya. Jadi sebenarnya berjalan atau hidup di dalam terang itu bukan permasalahannya mengenai bagaimana kamu harus berjalan, tetapi di mana kamu berjalan. Kamu berjalan di dalam terang. Kata kondisi jika itu mengacu kepada orang percaya, bukan mengacu kepada perbuatan yang baik. Saya katakan sekali lagi, kata jika kita hidup dalam terang, mengacu bahwa kita ini adalah orang percaya. Jika kita ini orang percaya, bukan jika kita ini hidupnya benar, nggak ngomong begitu. Dikatakan jika kita ini hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang. Artinya apa? Kita orang yang percaya, kita bersama-sama dengan Dia di dalam terang. Gak pernah keluar daripada terang itu. Karena apa? Memang dosa itu salah. Udah pasti salah. Tetapi itu tidak bisa memberhentikan kamu untuk berjalan atau hidup di dalam terang. Karena apa? Kamu selalu constantly, setiap saat dibasuh oleh darah-Nya. Kamu senantiasa suci, senantiasa kudus di dalam terang-Nya.
Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-10 tadi dari Lukas pasal yang kedua. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Karena ayat sebelumnya katakan mereka sangat ketakutan. Jadi Tuhan langsung kasih tahu nomor satu, bisa aja dia ngomong, ya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Enggak. Tetapi kata pertama yang harus dikatakan adalah jangan takut. Tahu yang suka ngomong jangan takut siapa dalam perjanjian baru? Yesus. This is a messenger of the Lord and the message adalah jangan takut. Teman-teman semua yang ada di GBC, para pemimpin, para leaders, para servers semuanya, tahun 2020-2021 itu banyak orang yang ketakutan, hidup dalam ketakutan. Tetapi orang mau masuk 2022 itu banyak orang prediksi akan makin berat. Tetapi saya katakan kepada kalian semua, para jemaat God's Beloved Church, because you are His beloved and you walk in the light, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. This is the message. Sebab sesungguhnya apa? Ya dong, alasannya harus ada dong. Orang nggak ketakutan ya kenapa pastor? Orang ketakutan emang kenapa? No, saya kasih tahu kamu alasannya. Sebab apa? Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di kota Daud. Dikatakan di NIV, NIV-nya dikatakan, New International Version, but the angel said to them, do not be afraid, I bring you good news. I bring you gospel. By the way, gospel itu dari kata Godspell, artinya good. God itu good ya. Spell is news. Gospel, good news. Sama dengan, you know that kata kayak goodbye, you know, goodbye. Goodbye itu tahu nggak asalnya dari mana? Dari God be with ye. Goodbye, God be with ye. Very interesting ya. Kita ini jarang gitu mendengarkan mengenai kebenaran seperti ini. Orang bilang goodbye, goodbye. It's like a saying, God be with you. That is very good. Oke, ini saudara bisa pelajarin sendiri nanti akar katanya. Tetapi yang saya mau saudara-saudara fokuskan adalah hal yang paling membuat mental kita down itu akhirnya membuat kita ini jadi gampang kena penyakit. Gampang sakit-sakitan. Itu sebenarnya itu awalnya dari rasa takut dan khawatir. Semuanya makin khawatir, makin gampang kekebalan tubuh kita makin turun. Itu saya udah ngomong berkali-kali ya. Tetapi banyak daripada kita takut apa? Karena kita sudah tidak bisa melihat lagi apa yang bakalan terjadi di dalam masa depan ini. Kita tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Banyak hal yang tidak kita tahu. Kita nggak mengerti kenapa kok bisa terjadi pada kita. Kita tidak tahu kenapa 2020, 2021 kok kayak begini. Kita nggak tahu apa yang terjadi berikutnya. Starting from January bulan depan. But I say to you, please come on Vision Sunday. Januari tanggal 2, saya akan memberitahukan mengenai tema tahun depan. It's so good. Tuhan telah mempersiapkan tema yang luar biasa untuk saudara-saudara tahun depan. Sudah ada. Tinggal dirilis aja. Oke? Ada hintnya itu, oke? Kode-kodenya itu khotbahnya minggu lalu. So, kalau yang lupa khotbah minggu lalu dan lupa yang khotbah siapa, boleh cek lagi YouTube-nya. Itu ada hint di sana, ada key-nya itu di sana. Oke? Alright? Oke. So, kita bingung, 2022 apakah pandemi akan berakhir? We don't know. Apakah krisis akan berakhir? We don't know. Tetapi yang kita tahu, ada berita yang baik, ada good news kepadamu, kesukaan besar. Di sana dikatakan kesukaan besar. Great joy, a good news that cause great joy.
Tahun ini kita merayakan Christmas dengan tema Joy to the World. Mestinya kita tambahin tuh di depannya. Harusnya great joy to the world. Karena kata great di sana itu bukan kayak tambah-tambahan aja ya, menu-menuin halaman Alkitab. Enggak. Kata great di sana dikatakan adalah mega. It's a mega joy. It's a huge joy. Oke? Kalau ada yang demen nggak? Paket mega, paket jumbo gitu ya kan? Ya kan? Yang demen makan. Paket jumbo gitu ya. Ayam goreng paket jumbo. Ya semuanya suka gitu. Mega, ini mega. Joy, it comes in a packet. Oke? The good news comes in a packet. Yaitu this is a great joy to the world. Oke? Dan ini kabar kesukaan yang besar. Ini apa sih kabar kesukaan yang besar ini? Oke? Bukan cuman untuk kita ya. Sekali lagi saya katakan, bukan cuman untuk kita orang percaya, tetapi untuk seluruh dunia. Berita baik ini seluruh dunia artinya dia nggak pandang siapapun. Dia nggak pandang siapapun. Nggak peduli kamu baik atau tidak. Nggak peduli background kamu apa. Nggak peduli agamamu apa. Kamu dalam keadaan baik atau tidak. Kabar baik ini, kabar kesukaan ini untuk semua orang. This is the truth. Siapa yang perlu kabar baik? Dan kabar sukacita hari-hari ini, we need that. Kita perlu. Saya rasa kita semua gak peduli ya, siapapun gitu, semua akan suka kalau dikasih kabar sukacita. Gak ada yang suka dibilang, saya mau kasih kamu kabar buruk ya. Come on man, kasih tahu gua gitu. Gua semangat, pengen dengar kabar buruk. Apalagi nih. Ada apa lagi nih akhir tahun nih? Gak ada. Sebagai orang normal, kita cuma suka yang namanya kabar sukacita. Dunia ini selalu yang laku kabar duka cita, sebagian besar. So what is the good news? What is the great joy? Telah lahir bagi kita juru selamat. The reason for you to have a great joy, karena telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus adalah kabar baik itu. Kristus adalah kabar sukacita itu. Dunia mungkin mau meniadakan ya, Christmas jadi Xmas. Kayak supaya netral lah, jangan sebut-sebut Christ, Xmas gitu. Tapi kita semua tahu gitu ya, nggak ada di seluruh dunia yang nggak happy merayakan Christmas karena it's a happy time, it's a joyful time. Kita bisa dapat hadiah, saling tuker-tukeran hadiah, saling makan-makan. It's a great time for joy. Jangan kita terlalu sampai, Tuhan kan nggak lahir bulan Desember, Tuhan nggak belum tentu kan lahir 25 gitu. Come on. Jangan didebatin kayak begitu, oke? Kalian juga nggak bakalan tahu persisnya Tuhan lahirnya kapan, oke? Nggak ada di seluruh dunia yang tahu gitu. Ya itu kan perayaannya pagan itu. Well, oke lah. Tapi selama seluruh orang bisa merasakan sukacita karena ada kabar baik, why not? Ini adalah kesempatan untuk kita bisa mendengarkan good news. Kalau lagi Christmas, ada orang pingin datangnya sekali setahun, cuman waktu Christmas dan nextnya waktu Paskah, Kristen napas, biarkan, jangan bikin masalah. Jangan debatin, lu datangnya cuma napas doang, lu datangnya 2 kali doang, lu datangnya sekali setahun doang. Jangan diomelin saudara. This is a good news, not a bad news. Bukan waktunya untuk kita saling ngejudge. Kamu sih, coba kalau kamu datang tiap hari, nggak cuma Christmas doang. Ada maksudnya ya Christmas, mau ketemu siapa? I don't know gitu ya. Well, jangan diomelin. Pas perayaan paling nggak kita bisa mendengarkan kabar sukacita ini, bukan? Amin. Jesus is our joy and our salvation. Mungkin dia datang butuh sukacita. Mungkin dia datang saat itu hari ini telah lahir juru selamat bagi kehidupannya. Hari ini, today is a great day for salvation. Saya katakan sekali lagi, hari ini adalah hari yang baik, hari yang sangat baik adalah karena kita diselamatkan. That is a great joy. Kalau kalian sedih, dia menjadi sukacita kalian. Sungguh kabar sukacita karena ada yang mau menyelamatkan kita yang parah kayak begini.
Don't think too high of yourself. Kita semua ini banyak yang parah. Thank God that you are always safe. God wants to save you. Jangan bilang, kita ini selamat sih selamat, tapi kan kere kita. Kita ini selamat, tapi sakit-sakitan. Pernikahan kita lagi berantakan, kerjaan lagi berantakan. Gitu ya. Thank God, kalau kita masih ada yang kita bisa makan, kita bisa pakai hari ini. Thank God for that. Mungkin belum tentu ekonomi oke sekali, tapi at least you have something to wear and something to eat. Amin. Thank God kalau Tuhan masih berikan kalian nafas untuk hidup. Kalian tahu orang yang terkena COVID napasnya susah. Napas saja, oksigen aja setengah mati. Nyari oksigen itu udah kayak lebih berharga dibanding emas. Amin. Thank God kalau kita masih punya pasangan, suami atau istri, mengucap syukur, thank God. Masih punya anak, meskipun kadang-kadang kita suka ngomel-ngomel. Anaknya bikin sakit kepala, ngadepin mereka. Tetapi thank God you have children. Amin. Thank God kalau kita masih ada kerjaan. Masih ada usaha. Kita mesti mengucap syukur teman-teman. Ayat ke-12, katakan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dulu saya bingung, ini tanda, maksudnya apa tanda? Kok tandanya itu bayi gitu? Ya kalau ada orang lahir ya pasti tandanya bayi dong. So, tanda apa ini? Oke, bayi dibungkus dengan kain lampin, terbaring di dalam palungan. Kalau orang Israel langsung tahu. Karena apa? Palungan itu bentuknya seperti sarkofagus atau peti matinya orang Yahudi. Dan orang Yahudi kalau meninggal itu dibungkus dengan kain kafan atau kayak kain lampin gitu, kayak mumi. Oke, you can see. There you go, sebelah kiri. Itu gambar baby. Sebelah kanan itu sarkofagus atau tempat kuburan. By the way, saya ambil this picture. Ini adanya di Garden Tomb atau taman di mana Tuhan Yesus waktu itu ditaruh atau dikubur. Dari kubur Yusuf orang Arimatea. Di situ ada beberapa teman-teman di sini yang ikut waktu itu sama saya pergi ke kuburnya Yesus. Orang bilang kuburnya Yesus ada di dalam tengah kota. Ada yang bilang gini, there are many places. There banyak sekali tempat, tapi saya merasakan di tempat ini itu ada something. Tuhan tuh kayak mau ngomong. Waktu itu di tempat ini kita juga mengadakan ibadah di taman atau di tempat kuburan di mana ada Yesus itu, di mana ada kubur yang terbuka itu. And I felt something waktu itu. Ada kayak Tuhan itu ingin memberitahukan, this is where my body is laid. Dan kamu akan ingat bahwa waktu aku lahir, aku ditaruh di tempat seperti ini. To let you know bahwa aku mati. Aku mau berkorban untukmu. Since the day that I was born to die for all of you. Since the day that I die, my destiny is for the cross and nothing else. Seorang bayi lahir langsung untuk dikorbankan. What kind of father is that? Ada yang ngebayang nggak? Bapak semacam apa anaknya dikorbankan, anak dipersiapkan untuk dikorbankan dari bayi umurnya cuma 33 tahun di atas permukaan bumi ini. Oke? Ada yang bilang, wah pastor saya udah tua. Yesus itu mati muda saudara-saudara. Yesus itu mati muda cuy. Bahasanya gitu. Kalian umur 33, sans aja. Jangan terlalu pusing gitu loh. 33, Yesus mati di atas kayu salib untuk memberikan kalian hidup dan kemudaan yang kekal. Oke? I will speak to my wife. You're always young. You're always pretty. Seperti Sarah gitu. Gak pernah menua gitu ya kan. You keep, enggak hamil. Tapi saudara-saudara saya selalu perkatakan itu sama istri saya.
saya tahu gitu. Whatever that I say gitu ya, apa yang di-declare gitu ya. Kalau di dalam orang percaya gitu ya, kalau kita percaya, kita tahu gitu Tuhan itu mendengarkan doa kita. Amin. So you can see ya, baby Jesus, dia itu ditaruh di palungan. Palungan tempatnya hewan itu, feeding trough ya. Tanda ini menunjukkan pengorbanan Tuhan Yesus. Xmas bagi dunia itu X, tidak diketahui, tapi bagi kita X, that's the cross. That's the cross. Kristus diberikan bagi kita semua. Oke, ayat ke-13. Sedikit lagi saudara-saudara, I will conclude this. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Katakan lagi, tiba-tiba. 2 kali nih, tiba-tiba. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, tiba-tiba gitu ya kan. Saudara suka gak surprise? Suka kan? Gitu. Gak ada yang gak suka surprise kan? Begitu mengasih, tiba-tiba ada orang yang memberikan 1M. Wah itu suka kan gitu loh. Tiba-tiba ada yang deposit gitu ya. Nah, tiba-tiba kripto bangkit. Semuanya, ore haleluya. Tiba-tiba gitu ya. Semuanya tiba-tiba. Tetapi tadinya cuma 1 orang. Sekarang tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nanti saya akan berikan bahasa Inggrisnya. Tapi saudara-saudara saya katakan, what an honor. Malaikat bukan cuma 1. Dia bawa choirnya juga, paduan suara bareng-bareng sama dia untuk menyanyikan, dan yang audiensnya yang melihat, yang menonton orkes itu, yang menonton paduan suara itu adalah gembala. Dan gitu. Itu yang nonton. Gembala sama dombanya nggak mungkin kan, kebanyakan gembalanya dibanding dombanya kan. Dombanya 5, gembalanya 10, nggak mungkin. Pasti gembalanya dikit dong. Pemirsa cuma sedikit. Yang banyak domba. Yang cuma gitu doang ya. By the way, kalian tahu itu dombanya untuk apa? Itu adalah domba persiapan untuk sembelihan. Kenapa harus dijaga? Kalau bocel dikit, ibarat kata, kalau bocel dikit aja, luka dikit, itu akan diperiksa sama imam dan itu nggak layak untuk dikorbankan. Makanya harus dijagain, jangan sampai kecakar, jangan sampai dia melukai dirinya sendiri. Tahu nggak, domba itu kadang-kadang suka melukai dirinya sendiri, nabrak-nabrak lah, kanan kiri lah, kayak kita kan, gitu. Nggak ada apa-apa, tau-tau, gitu, melukai diri sendiri lah, ya kan? Mikirin yang enggak lah, gitu, mikirin masa lalu lah, jadi baper lah, lihat foto mantan lah, apalah gitu loh, ya kan? Kurang lebih lah ya, melukai diri sendiri. Tetapi what an honor. Suatu kemuliaan yang besar kalau malaikat itu menampakkan diri pada gembala. Karena apa? Zaman Yesus itu, gembala itu bukan profesi yang mulia. It's not an honored profession. Itu profesi yang termasuk rendah, yang dicemooh. Oke? Pedagang atau petani, merchant, farmer, mungkin itu posisinya di atas. Tetapi kalau gembala, ini bukan profesi yang oke banget. Gembala di Bethlehem itu bisa cuman jagain, karena Bethlehem kan ini, areanya Bethlehem. Ya ini, the Tower of the Shepherd ini mereka ini ada di sana, itu tuh supaya untuk dikorbankan di dekat Yerusalem nanti. Amin. Dan bisa aja saya mau katakan, malaikat itu nggak nampakkan diri kepada gembala. Karena kan yang ngasih tahu orang banyak. Kalau dikasih taunya kepada para imam, kepada orang-orang yang berpengaruh, oke? Ngasih tahu mbok yang ngasih tahu kepada influencer gitu loh. Iya dong. Kalau kamu ngasih taunya kepada anak kecil gitu ya, cuman kasih tahu, dia bisa ngomong apa sama orang lain? Ini dikasih taunya, dikasih paduan suaranya yang kencang gitu ya, nyanyi Gloria gitu ya, kayak tadi Pak Novik nyanyi gitu ya. Dia nyanyiin. Tapi di sini yang berdiri di depannya itu cuman misalnya gitu ya. Di sini ada
Shalom gitu ya. Ya kan Shalom kan pingin gitu ngasih tahu yang lain itu. Mami, mami gitu ya. Ada Joska gitu. Mami, mami. Ada paduan suara di depan nih. Malaikat nih semua pada nyanyi gitu. Yang maminya sama dedinya bilang, yang bener. Yang bener gitu loh. Ada malaikat nyanyi gitu. Siapa yang percaya? Masih kecil katanya gitu. Nggak berpengaruh. Mau yang ngasih tahu kepada Herodes gitu loh. Ya dong. Ngasih taunya kepada pemimpin Yahudi. Ya dong, itu lebih cengli lah kata orang Hokian. Gitu loh. Coba deh ngasih tahu tuh yang benar gitu. Ini enggak. Anti-mainstream banget dia. Tuhan itu anti-mainstream banget. Dia ini ngasih taunya kepada gembala. Orang yang dianggap remeh. Perhatikan ya, Bapak kita itu suka pada hal-hal yang dianggap orang itu nggak ada artinya. Yang dianggap orang itu remeh. Supaya dia bisa mempermalukan yang gagah perkasa. Oke, sebab itu semakin rendah hati seseorang di hadapan Tuhan, semakin Tuhan bisa pakai, dia bisa percaya untuk banyak hal. Semakin Tuhan bisa pakai dan Tuhan bisa bekerja lewat orang itu. Be humble. Jangan terlalu, wah kayaknya gimana gitu. Justru kalau kamu lagi, aduh Tuhan gitu. You are a good candidate for glory. You are a good candidate. Di mana Tuhan bisa percayakan kepadamu. Karena kamu gak bisa. Maka Tuhannya yang kelihatan. Tuhannya yang diagungkan. Tuhannya yang dimuliakan. Amin. Coba lihat ya. Apa yang mereka nyanyikan. Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14. Bahasa NIV atau NKJV-nya dikatakan. New King James Version. Glory to God in the highest. And on earth. Peace, goodwill toward men. Bahasa NIV-nya, glory to God in the highest heaven and on earth, peace to those on whom His favor rests. Saudara, glory to God untuk menunjukkan kemuliaannya Tuhan di surga. Apa yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di surga adalah bahwa Dia berikan damainya di bumi. Tuhan kemuliaan Tuhan di surga adalah bahwa Dia bisa memberikan damainya di bumi, atau boleh dikatakan Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. God has favor upon men. Ini yang bikin malaikat ngiri. Karena apa? Tuhan tidak berkorban bagi malaikat. Mereka nggak tahu rasanya diselamatkan kayak gimana. Cuman kita orang-orang yang dulunya belum percaya. Dan Tuhan selamatkan. Dan Tuhan kasih favornya. Karya yang paling terindah. Karya yang paling terbesar. Diberikan untuk manusia. Bukan untuk angels. Angels itu sempurna perbuatannya. Dia nyanyi juga gak ada flow-nya. Yang di sini nyanyi singer juga gimana pun ada falsnya. Pasti off. Mau setengah nada, seperempat nada gitu. Bayangin kalau off dikit langsung di-cut sama Tuhan. Angels have no flaw. Tetapi Tuhan gak mati untuk untuk makhluk yang perfect. Dia mati untuk kita, justru orang yang berada di dalam dosa ini. Untuk orang yang penuh dengan kelemahan ini. Untuk orang yang penuh dengan kekurangan ini. Dia katakan, Dia berikan damai sejahteranya dan perkenanannya atas manusia. This is the kingdom of God. Ini adalah kerajaan daripada Allah. Yaitu mengenai kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. All in one, satu perikop. Ini menunjukkan kerajaan daripada Tuhan ini. Di mana Tuhan katakan, aku memberikan sukacita yang besar. Aku memberikan damai sejahtera. Sang damai, Raja Damai itu turun ke dunia. The King of Shalom, Shar Shalom. Yang mendamaikan Bapa dan kita. Oleh karena itu, karena ada pendamaian, karena ada karya keselamatannya, because of His righteousness, karena kebenarannya, kita semua bisa diperkenan oleh Bapa. Kita semua bisa didamaikan. Karena Yesus, peace on earth will only happen. Damai sejahtera, damai itu bisa terjadi di atas dunia kalau Yesus menjadi Raja Damai untuk saudara dan untuk saya. Sekali lagi, damai bisa terjadi dalam dunia kalau Yesus menjadi Raja Damai bagi saudara dan bagi saya.
Biarlah sukacita dan damai sejahtera Natal bersama-sama denganmu senantiasa. Pada saat engkau sedih, Yesus menjadi sukacitamu. Pada saat engkau rasanya nggak damai, Tuhan Yesus menjadi damai sejahteramu. Di setiap saat, terutama saat engkau memerlukan keselamatan daripadanya. Mari saudara, saya ajak saudara untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara, pada hari ini kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Kita boleh merenungkan kebaikannya. Kita boleh merenungkan pengorbanannya. Yesus adalah harta yang tidak ternilai di bumi maupun di surga. Tetapi Tuhan, Dia menyerahkan harta yang tidak ternilai itu untuk engkau dan untuk saya. Sungguh harta yang tidak ada nilainya, Dia serahkan kepada manusia. Yang pada dasarnya kita ini hanya debu tanah. Ya, Tuhan berikan kemuliaan yang luar biasa. Dia berikan dirinya sendiri. Kematian daripada Tuhan Yesus yang menghidupkanmu. Hidupnya diberikan untukmu, untukku. Kalau ada saudara di tempat ini, engkau yang mungkin pada hari ini sedang mempertanyakan, bingung, kemana aku harus berjalan 2022? Saya bingung. Saya mungkin gak ada harapan. Saya bahkan gak mengenal. Saya gak percaya. Saya merasa Tuhan meninggalkan saya. Saya katakan sekali lagi, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu, membiarkanmu. Tuhan selalu ada. Dia berada di sampingmu, berada di dekatmu. Dan Dia ingin memberitakan kesukaan yang besar, kabar yang baik. Yaitu kesukaan besar. Telah lahir hari ini Kristus Tuhan, seorang juru selamat di kota Daud. In the city of beloved, in the city of beloved, Christ comes. Christ comes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau engkau ingin berdoa bersama-sama dengan saya, dan kau katakan, Tuhan aku mau percaya. Aku gak tahu caranya bagaimana, tapi Tuhan aku mau percaya. Engkau sanggup menyelamatkanku dari kehidupanku. Dan aku mau percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara bisa ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau lahir di dunia ini untuk kehidupanku. Aku diselamatkan bukan karena perbuatanku. Aku diselamatkan dan aku beroleh damai sejahtera dan sukacita oleh karena pengorbananmu. Engkau lahir dan mati bagiku. Sungguh Tuhan, Engkau saja yang tahu masalahku. Engkau tahu kehidupanku. Engkau tahu bebanku. Engkau tahu apa sakitku. Engkau tahu rasanya hatiku seperti apa. Engkau tahu Engkau yang memegang masa depanku. Hari ini Engkau telah lahir dalam kehidupanku. Dan aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini apabila engkau berdoa seperti demikian, baik yang ada di tempat ini, beribadah secara offline maupun yang ada di online, dimanapun kau berada, saya percaya Tuhan saat ini menjamahmu, saat ini sedang menyembuhkanmu. Apapun itu penyakitmu, apapun itu masalahmu, apakah engkau masalah financial, dalam keluarga, masalah hubungan, masalah sakit penyakit, saat ini telah lahir Juru Selamat, Yeshua HaMasiah, Yeshua HaMasiah, Sang Al-Masih yang menyelamatkanmu. Receive salvation, terima keselamatannya, dan hiduplah dalam sukacita dan damai sejahteranya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa supaya Tuhan memberikanmu roh pengetahuan, roh hikmat untuk mengenal Dia dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita bersama-sama kita mengambil bagian dalam perjamuan
Terima kasih. Thank you Jesus. Mari saudara-saudara kita angkat tubuh ini. Tubuh yang diberikan bagi kita semua. Tubuh yang diberikan, ditaburkan. Yesus lahir di dunia ini quietly, diam-diam, seperti mana di waktu pagi. Di waktu malam, di mana engkau tidak punya harapan, tubuh ini memberikanmu harapan. Engkau punya harapan untuk sembuh. Engkau punya harapan untuk pulih. Usahamu, pekerjaanmu, perekonomianmu punya harapan untuk pulih. Hubunganmu punya harapan untuk pulih. Karena Yesus dipecah-pecahkan bagi kita semua. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita semua. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua menjadi sembuh. Mari kita terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Inilah darahnya. Darah yang diberikan. Darah yang dicurahkan. Dia mencurahkan darahnya bagi kita semua. Supaya kita boleh hidup kembali. Semua segala dosa dan pelanggaranmu telah dibayar di atas kayu salib. Semua kutukmu dibayar di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, oleh karena darah ini, kutuk tidak berlaku lagi. Kutuk keturunan tidak ada lagi. Kutukmu telah dibayar. Beserta kutuk keturunanmu semuanya di atas kayu salib. Selesai 2000 tahun yang lalu. Pada saat kau menerimanya, pada saat engkau meminum darah ini, engkau meminum pembebasan dari segala macam kutuk. Tidak ada kutuk kemiskinan. Tidak ada kutuk kekurangan. Tidak ada kutuk sakit penyakit. Tidak ada kutuk a bad marriage, no more. A bad relationship, no more. Tidak ada lagi stres. Tidak ada lagi depresi. Oleh karena darahnya tercurah di atas kayu salib. Dia dicucukkan mahkota berduri. Darah mengalir di kepalanya. Menebus segala pikiranmu yang depresi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari saudara kita angkat tangan kita terima berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami boleh merayakan Natal di God's Beloved Church. In the city of His beloved telah lahir Juru Selamat. Kami menerima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat firman yang kami terima, berkat jasmani yang kami terima. Kami mengucap syukur untuk tahun ini. Kami mengucap syukur untuk Natal pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami dan teman-teman. Setiap jemaat yang hadir di tempat ini, setiap server yang hadir di tempat ini. Dan orang-orang yang membantu kami. Sungguh ya Tuhan, Engkau memelihara mereka. Engkau memberkati dan melindungi mereka. Engkau memelihara mereka dengan luar biasa. Seperti gembala yang baik, Bapa yang baik. Dan Engkau selalu menyinarkan wajah-Mu kepada mereka. Dan memberikan kepada mereka kebaikan-Mu, sinar kebaikan-Mu, sinar kemuliaan-Mu, sinar kasih-Mu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera-Nya. His peace, His shalom be with you. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang menerima berkat katakan, Amin. We wish you a Merry Christmas. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.